Yakinlah kau bisa, itu yang kau butuhkan. Tak akan ada inilah tantangan, itu yang mengasamu pada kemenangan. Perubahan tak ada yang begitu saja, itu karena pilihan. Oh, bangkitlah teman, perjuangkan mimpimu. Tak akan ada kemajuan tanpa tindakan perubahan. Hidup kita hanyalah untuk sekali, jadikanlah itu sangat berarti untuk dijalani. Satu lagi, segera Anda saksikan acara yang menggugah inspirasi hadir ke hadapan Anda. Halo Nusantara, kita sambut pembicara nomor 1 Indonesia, Tung Desem Waringin. Berikan cos kanan kiri kataan, Anda dahsyat, Anda dahsyat. Yo, hidup hanya sekali. Hiduplah dengan dahsyat. Silakan duduk sambil katakan saya mbahnya dahsyat. Oke, sekarang kita lanjutkan. Lanjut. Malam hari ini saya akan share tentang ilmu yang sangat dahsyat luar biasa yang saya belajar dari guru saya. Karena ilmu ini adalah basic dari satu orang yang namanya Anthony Robbins. Saya tanya dulu, siapa yang hadir di sini yang sudah pernah dengar kata-kata Anthony Robbins jauh sebelum hari ini? Angkat tangan. Siapa yang baru kali ini? Angkat tangan. Siapa yang apapun saya tanya tidak akan pernah angkat tangan? Angkat tangan. Wah, akhirnya angkat tangan juga. Oh, gitu ya. Nah, begini, kalau kita belum pernah dengar, saya mau tanya, siapa yang pernah dengar kata-kata Bill Clinton? Angkat tangan. Wow, Nelson Mandela, Gorbachev, Lady Diana, Andre Agassi, Michael Jordan, Serena Williams, Tung Desem Waringin. Pernah dengar? Pernah. Yang terakhir saya tambahin gitu ya. Apa yang sama dari orang yang belakangan ini saya sebut? Dahsyat, apalagi? Sukses, amin, apalagi? Kaya, amin, apalagi? Terkenal, sungguh, semoga tambah terkenal. Terkenal karena dahsyat, amin? Nah, tapi ada satu lagi yang sama. Ternyata mereka semua adalah murid dari satu orang yang namanya Anthony Robbins. Dulu sebelum saya ikut seminarnya Anthony Robbins, saya heran, kenapa orang-orang dahsyat tadi kok belajar dari Anthony Robbins? Ternyata enggak. Ketika saya tahu, walaupun mereka awalnya memang sudah dahsyat, ketika mereka ikut seminarnya Anthony Robbins, mereka jadi tambah mbahnya dahsyat. Nah, siapa itu seorang Anthony Robbins? Apakah dia seorang doktor, S3, profesor atau apa? Enggak, Bapak Ibu. Bahkan dicurigain SMA pun lulus enggak ya? Saya enggak tahu gitu ya. Tapi yang jelas Bapak Ibu, dia sendiri mengalami perubahan hidup dengan sangat-sangat dahsyat. Nah, inilah. Kenapa kalau dia bisa merubah? Dia dari tukang kosek WC, gajinya $35, mendadak umur 18 sudah masuk Los Angeles Times, judulnya Wonder Boy, satu anak muda, baru umur 18 tahun, sudah punya penghasilan 10.000 US per bulan. Padahal tadinya tukang kosek WC, mendadak bisa 10.000 US per bulan. Ini yang sangat dahsyat luar biasa. Nah, sekarang ternyata selidik punya selidik, ternyata Anthony Robbins juga belajar dengan Jim Rohn, gurunya, belajar neurolinguistic programming gitu ya, dari Richard Bandler dan John Grinder, Bapak Ibu. Nah, ternyata pada waktu dia belajar tadi, ternyata dia menemukan satu ilmu yang dahsyat luar biasa yang merubah hidupnya. Ilmunya tadi adalah ilmu semangat tanpa syarat. Siapa yang mau belajar ilmu semangat tanpa syarat ini? Angkat tangan saya. Tentu saja itu satu dari banyak ilmu yang dia pelajarin, tapi ini yang betul-betul sangat-sangat dahsyat luar biasa, merubah fear into power, merubah rasa takut atau emosi tidak pada tempatnya menjadi keberanian yang dahsyat luar biasa, tentu saja yang pada tempatnya. Nah, dalam kesempatan ini sekali lagi, siapa yang mau belajar ilmu semangat tanpa syarat ini? Angkat tangan saya. Banyak orang yang ketika kerja dia bilang saya semangat kalau gajinya besar. Ketika gajinya besar apakah dia semangat? Belum tentu, mungkin semangat tapi sebentar. Setelah itu? Loyo. Saya semangat kalau mobil saya baru. Apakah setelah itu terus kemudian setelah mobilnya baru dia semangat terus? Belum tentu. Ada orang semangat kalau nonton bola dengan satu ruangan yang 60.000 orang di stadion. Yes, semangat. Pulang?
Belum tentu. Pulang apa Bapak Ibu? Belum tentu. Ternyata ada ilmu yang dahsyat luar biasa. Ini, ilmu merubah emosi. Bagaimana tetap bersemangat dalam situasi sesulit apapun. Ilmu semangat tanpa syarat tadi, situasinya bisa sama, tapi semangatnya berbeda. Nah, ini, ada 4 hal. Ada berapa hal? 4. Dikatakan oleh Anthony Robbins, nomor 1, our emotion is created by our motion. Emosi kita diciptakan dari gerakan kita. Emosi kita diciptakan dari gerakan kita. Langsung saya jelaskan. Siap? Pertanyaannya Bapak Ibu, tolong perhatikan saya, dengarkan, rasakan baik-baik. Kalau ada orang Bapak Ibu, saya mau tanya kepada Bapak Ibu, ada orang saya taruh di balik layar ini. Orangnya lagi sedih, kecewa, depresi berat. Pertanyaan saya tolong dijawab serentak. Dagunya ke atas atau ke bawah? Mulutnya tersenyum atau merengut? Bahunya buka atau nutup? Tangannya di luar atau di dalam? Napasnya panjang-panjang atau pendek-pendek? Malah saking pendeknya sering lupa bernapas. Inilah. Sekian ratus orang kok jawabannya sama? Karena Bapak Ibu sering ngalami sendiri. Ya toh ya? Coba lihat nih, ada wajahnya mencucu nih. Langsung senyum. Nah, langsung. Nah, ternyata begini. Ini penting nih. Kalau saya rubah, tolong goyang-goyang dulu, goyang-goyang badan, goyang-goyang semua. Tarik nafas panjang. Hembusan. Kalau di balik layar di sini, saya taruh satu orang yang baru aja dapat hibah 100 miliar rupiah cash keras tanpa syarat, tanpa perlu mengembalikan. Pertanyaan saya Bapak Ibu, ini kira-kira dagunya ke bawah atau ke atas? Ke atas. Terus kemudian bibirnya merengut atau tersenyum? Tersenyum. Saking lebarnya sampai wajahnya terbelah jadi 2. Pertanyaan saya Bapak Ibu, bahunya nutup atau buka? Buka. Tangannya dalam atau di luar? Di luar. Napasnya pendek-pendek atau panjang-panjang? Yes. Panjang-panjang dan yes, betul? Lu kok semua jawabannya sama? Apa sering terima hibah? Sering. Nah, sekarang begini Bapak Ibu, sekarang begini. Ternyata gerakan kita adalah sangat mempengaruhi emosi kita. Mari kita praktek adalah cara yang terbaik. Siap? Siap. Siap? Siap. Kalau Anda membuktikan bahwa gerakan ini yaitu dengan cara praktek. Dengan cara apa? Praktek. Yang di rumah juga boleh ikut praktek. Kalau Anda praktek, Anda akan mengalami sesuatu hal yang perubahan yang sangat dahsyat luar biasa. Sekarang begini, perhatikan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah nggak mengalami hal yang menyedihkan? Pernah. Semua pernah gitu ya. Mari kita tes. Tolong berdiri semua. Yes. Berdiri, semuanya berdiri, terlibat semua berdiri. Satu kaki ke depan, tidak peduli kaki kanan, kaki kiri. Terus kemudian berat badannya agak ke depan, jadi pada waktu Anda begini berat badannya agak ke depan. Nah, tarik begini. Terus kemudian tarik napas panjang-panjang. Busungkan dadanya, tangan 2 ke atas. Kemudian senyumlah selebar mungkin. Mata dibuat cerah, senyum selebar mungkin, senyumlah. Tetap dalam posisi seperti ini, tangan 2 di atas, dada dibusungkan, napas panjang-panjang, mata ke atas, senyum selebar mungkin. Dalam posisi seperti ini, ingat-ingatlah hal-hal yang menyedihkan. Bisa atau tidak? Sulit setengah mati tidak bisa, ya atau ya? Bapak Ibu baru membuktikan bahwa gerakan kita sangat menentukan emosi. Gerakan-gerakan tertentu Bapak Ibu tidak bisa sedih, gerakan-gerakan tertentu mendadak Bapak Ibu punya memori yang menyedihkan. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu semua, kasih suara. Mari bicara rame. Yeah. Wow, berikan cos karena dikatakan Anda dahsyat, Anda dahsyat. Silakan duduk sambil katakan saya mbahnya dahsyat. Nah, ini gerakan sangat penting, gerakan sangat penting. Pertanyaan saya, Bapak Ibu pada waktu bangun tidur pertama kali apa yang Bapak Ibu lakukan? Ngolet. Setelah ngolet apa yang Anda lakukan? Tidur lagi. Tidur lagi. Ini ada PR. Juga pemirsa di rumah, kita akan berikan PR. Siapa yang mau melakukan PR ini? Angkat tangan saya. Lu belum tahu disuruh apa, sudah saya. Enggak apa-apa, itu namanya percaya gitu ya. Semangat, bagus, bagus. Begini Bapak Ibu, PR-nya sebelum Bapak Ibu bangun tidur, kalau bisa sebelum buka mata, langsung tersenyum. Nah, begitu tersenyum, pesan saya satu. Hati-hati terhadap komentar pasangan Anda, oke? Karena nanti pada waktu tersenyum, dulu saya sudah melakukan ini selama 11 tahun berturut-turut. Pertama kali saya bangun tersenyum gitu ya. Setelah beberapa hari kemudian istri saya sadar, Papa, kenapa ya? Kok kamu setiap bangun ini baru kali ini terus senyum-senyum sendiri? Kenapa ya? Emangnya semalam mimpi basah katanya itu.
Jadi hati-hati Bapak Ibu. Jadi ketika Anda gitu, jadi kalau kasih tahu pasangan Anda, pertama kali bangun langsung tersenyum, tersenyum. Begitu tersenyum Bapak Ibu, Anda tarik nafas sambil ngolet, ngolet, tersenyum sambil ngolet Bapak Ibu. Pada itu sambil tarik nafas saja. Pada waktu memboskan Anda katakan, terima kasih Tuhan. Oh yes. Kemudian Anda tarik nafas lagi. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi tarik nafasnya 2 kali. Pertama kali tarik nafas Bapak Ibu. Kemudian waktu membuskan Anda bilang terima kasih Tuhan. Kemudian Anda tarik nafas, Anda bilang oh yes. Siap? Nah, praktek adalah guru yang terbaik. Rasakan terhadap perubahan emosi Anda dan semangat Anda. Siap? Oke, pura-pura tertidur. Yo, pura-pura tertidur semua. Pura-pura tertidur semua. Nah, tertidur. Yo, bangun tidur langsung senyum semua. Tarik nafas panjang, ngolet semua yo. Katakan, terima kasih Tuhan. Tanya apa lagi? Oh yes. Enak? Siapa yang merasa enak? Angkat tangan, katakan saya. Ini kunci awal Bapak Ibu. Gerakan kita sangat mempengaruhi emosi. Ketika Anda tersenyum Bapak Ibu, sepersekian detik hormon-hormon kebahagiaan Anda Bapak Ibu, endorfin, enkafalin Bapak Ibu, yang kekuatannya ribuan kali lebih dari morfin itu sendiri, ternyata langsung keluar dan kita feeling good dan kita jauh lebih semangat. Sip? Siapa yang mau menjalankan minimal 10 hari berturut-turut? Angkat tangan, katakan saya. Ini nomor 1 gerakan. Nomor 1. Yang kedua Bapak Ibu adalah fokus. Yang kedua adalah apa? Fokus sangat menentukan emosi kita. Fokus datangnya dari mana Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu sama-sama mendapat rangsangan dari panca indera, kemudian Anda fokus kemana? Itulah yang akan menentukan emosi Anda. Semangat atau tidak semangat, Anda fokus ke mana? Nih, contohnya Bapak Ibu datang di sebuah pesta, Anda fokus pada orang yang berantem. Ketika Anda pulang ditanya, gimana pestanya? Buruk, semua berantem. Padahal berantem 2 gelintir doang. Ini Anda tanpa sadar otak menggeneralisasi. Tapi ketika Anda lagi datang ke pesta dan kemudian Anda lihat ada orang yang lagi bermesraan, sembunyi-sembunyi di dalam pesta gelap-gelap lah kok ngomongnya mesra-mesraan. Anda fokus ke sana, Anda waktu minum Anda ngelirik ke sana terus ngapain. Ketika ditanya, gimana pestanya? Waduh, romantis sekali. Semua pacaran. Padahal hanya 1 doang Bapak Ibu. Fokus Anda menentukan emosi. Dari mana datangnya fokus? Salah satunya Bapak Ibu dari pertanyaan. Dari apa? Kalau Anda tanya salah, fokusnya salah, emosinya salah. Kalau emosinya salah Bapak Ibu, pertanyaan salah. Emosinya salah, keputusannya betul atau salah? Kalau keputusannya salah, pertanyaan saya, tindakannya betul atau salah? Kalau tindakannya salah, hasilnya? Kalau hasilnya salah, nasibnya? Kalau nasibnya salah, hidupnya? Dahsyat luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu semua. Tepuk tangan, kasih suara. Yeay. Mari buat saudara. Wow. Nih, daripada Anda nanya salah siapa, nanti orang lain ngomong apa, Anda kan takut Bapak Ibu. Lebih baik Anda tanya, daripada fokus emosi, lebih baik fokus solusi. Yo, fokus solusi. Anda tanya, apa solusinya? Apa solusinya? Apa solusinya? Nah, kalau Anda terus gini Bapak Ibu, daripada Anda, kenapa ya kok bisa-bisanya dia memutuskan cintaku? Lebih baik Anda tanya, bagaimana saya meningkatkan diri sehingga banyak cinta yang menyerbu. Jos? Dahsyat? Ini fokus solusi. Fokus? Anda tanya solusinya apa supaya saya lebih baik, bagaimana supaya saya lebih dahsyat, bagaimana? Setuju? Ini Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, emosi kita Bapak Ibu, semangat kita seringkali datang dari keyakinan kita. Datang dari keyakinan. Keyakinan kita Bapak Ibu akan sangat membuat kita berbeda. Misalnya Bapak Ibu, orang mempunyai keyakinan seperti ini. Uang adalah akar dari segala kejahatan, tapi ada yang kebaikan itu. Ada yang ngomong, Pak itu kitab suci loh, wah susah ngomong saya gitu ya. Ternyata enggak Bapak Ibu, setelah di kitab sucinya itu dibaca ternyata salah baca ayat. Jadi bukan uang adalah akar dari segala kejahatan, cinta uang akar dari segala kejahatan. Nah kalau Anda punya emosi yang salah, uang adalah akar dari segala kejahatan, Anda tentu saja emosinya ketika dapat uang Anda nolak. Ya toh ya? Ya toh ya? Nah inilah Bapak Ibu. Jadi alangkah baiknya kita sesuaikan keyakinan-keyakinan kita. Ada orang yang ngomong begini Bapak Ibu, enggak apa-apa kok, lebih baik miskin tapi panjang umur daripada kaya mati muda. Pilih mana? Miskin panjang umur atau kaya mati muda? Kaya panjang umur. Kaya panjang umur. Nah dengan demikian Bapak Ibu Anda bersikap positif. Ketika Anda bersikap positif Bapak Ibu, tentu saja Anda sehat dan kaya. Boleh atau boleh? Boleh. Ini fokus Anda Bapak Ibu mempengaruhi emosi kita dari keyakinan-keyakinan yang kita. Yang keempat Bapak Ibu, pilihan kata. Yang keempat apa? Pilihan.
Pilihan kata Bapak Ibu. Kata-kata yang diucapkan itu hanya mempengaruhi emosi 7%. Sedangkan tekanan nada, intonasi itu 38%. Misalnya ada orang ngomong begini, "Tong!" Langsung tegang semua gitu. Oh, ini ada yang marah. Tapi kalau misalnya ngomong gini, "Tong, tong." Katanya sama, tapi hasilnya berbeda. Hasilnya berbeda. Tentu saja Bapak Ibu, ketika nadanya berbeda, hasilnya berbeda. Coba Bapak Ibu, ketika Anda ngomong I love you, kata-katanya menimbulkan emosi yang berbeda. Kata-katanya dengarkan, rasakan, perhatikan baik-baik. Anda ngomongnya gini, I love you, I love you. Mau jatuh cinta nggak? Oh gitu ya. Nah, nada Bapak Ibu sangat penting. Nada sangat, kualitas suara sangat penting menentukan. Bahkan Bapak Ibu boleh catat, 95% pertempuran di keluarga Anda Bapak Ibu karena salah nada. Aku ini tidak marah, tahu nggak? Aku ini sayang sama kamu. Siapa bilang ini marah? Yaitu marah. Jadi nadanya Bapak Ibu sangat dominan. Berikutnya Bapak Ibu, ini pilihan kata Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, lah kalau 7% mempengaruhi emosi Bapak Ibu adalah pilihan katanya, 38% adalah nadanya Bapak Ibu. Ternyata 55% balik lagi ke gerakan. 55% kembali ke gerakan. Coba dengarkan, rasakan, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Bayangkan, ketika ada orang ngomong seperti ini Bapak Ibu, ngomong I love you, nadanya tepat, pilihan katanya tepat. Tapi Bapak Ibu gerakannya salah seperti ini. Sayangku, I really love you. Mau jatuh cinta nggak? Nah, tentu saja Bapak Ibu, tentu saja gerakannya harus tepat. Gerakannya harus tepat. Oke, coba saya tanya, apa kabar? Siap? Siap. Jawab dahsyat. Siap? Siap. Apa kabar? Dahsyat. Wah, bagus, tangannya sudah ke atas. Tapi kalau Anda ditanya Bapak Ibu, ternyata apa kabar? Dahsyat. Ya enggak bisa gitu ya. Oke, duduk tegak semua, duduk tegak. Berdiri tegak semua, berdiri tegak. Yeah. Berdiri tegak semua Bapak Ibu. Kalau saya tanya apa kabar, tujuan adalah katakan dahsyat. Siap? Siap. Apa kabar? Dahsyat. Apa kabar? Dahsyat. Hidup hanya sekali. Hidup hanya? Sekali. Hiduplah dengan? Dahsyat. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua, kasih suara. Yeay! 1, 2, 3, go, 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 go.
Hidup banyak sekali. Hiduplah dengan. Berikan cos kanan kiri, katakan Anda dahsyat, Anda dahsyat. Silakan duduk sambil katakan saya banyak dahsyat. Nah, setelah kita bahas ilmu semangat tanpa syarat. Satu, kita harus menjadi tuan dari gerakan. Satu, tuan dari gerakan. Yang kedua, tuan dari fokus. Kedua, tuan dari fokus. Yang ketiga, kita betul-betul memilih keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar. Yang keempat, kita memilih pilihan kata. Yang keempat, kita memilih pilihan kata. Semua ini membentuk kita semangat atau tidak semangat. Maka dalam kesempatan ini, Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau tanya. Kalau tanya enggak ada, boleh sumbang saran. Sumbang saran enggak ada, sumbang duit saya terima. Oke, tanya. Siapa yang mau tanya? Oke, silakan. Selamat malam Pak Tung, salam dahsyat. Salam dahsyat Pak. Saya Darmadi Kurniawan, saya penulis coverpreneur bersama istri saya. Saya ingin bertanya Pak Tung, ketika kita sudah mempunyai goal yang jelas atau yang smart, kemudian gimana mempertahankan goal tersebut untuk tetap fokus? Dan gimana mengatasinya ketika ada hal-hal lain yang mendisrupt fokus tersebut? Itu aja Pak Tung. Oke, kasih tepuk tangan dong, kasih suara. Tepuk tangan, kasih suara. Yeay. Yes. Wow, saya ulangi pertanyaannya, kalau kita sudah punya goal, bagaimana kita bisa fokus dengan adanya begitu banyaknya gangguan ataupun tantangan ataupun distraction di dalam kehidupan ini. Satu, goalnya harus ditempel. Jadi kalau kita tidak pernah lihat, kita cenderung lupa. Tapi kalau kita tempel, pagi, siang, sore, malam kita lihat, tentu saja hasilnya akan berbeda. Pertama kali saya belajar ilmu fokus ini, kemudian saya pulang dari seminar, saya tulis pakai papan. Istri saya tahu persis pada waktu saya mau tidur, terus kemudian saya baca. Waktu saya tidur, saya baca. Kadang istri saya pada waktu itu saya lagi nganggur gitu ya. Alah, mana bisa penghasilan segini, nganggur aja gaya katanya gitu. Nah, ternyata betul juga. Langsung pada waktu itu Oktober saya buka bisnis, kemudian Desember buka bisnis, Januari dua-duanya tutup. Nah, ternyata Bapak Ibu untuk itu butuh strategi. Butuh apa? Strategi untuk mencapai goal kita. Tetapi pada waktu itu ketika yang saya tulis akhirnya tercapai di bulan Agustus tahun berikutnya, saya bilang istri saya, bisa kan? Istri saya langsung ngomong, wow, jadi ditulis gitu aja bisa ya? Kalau gitu mari kita hapus, kita ganti yang lebih besar. Jos? Dahsyat? Tepuk tangan dulu dong untuk istri saya, kasih suara. Yeay! Tepuk tangan, kasih suara, sungguh-sungguh, kasih suara. Yeay! Mari buka rame. Yes. Wow. Tulis, tempel, baca, visualisasi, sering diulangi, taruh di dompet, bila perlu terus dibaca. Sehingga kalau kita lagi Anda tanya, apakah yang saya lakukan hari ini sudah mengarah ke sini atau belum? Hasilnya sudah mendekatkan atau malah menjauhkan? Mana yang harus saya koreksi sehingga saya bisa ke sana? Dan tentu saja supaya goal Anda lebih mudah, Anda tanya kepada diri sendiri, siapa yang sudah mencapai goal kita ini? Nah, kemudian Anda bergaullah dengan orang-orang tersebut, Anda kemungkinan berhasilnya jauh lebih cepat. Oke, semoga terjawab. Pertanyaan yang kedua, angkat tangan. Kalau tidak mau angkat tangan, angkat kaki. Buat ketawa gitu loh ya. Wah, ketawa ya, sudah ya. Silakan sebutkan nama dan dari mana? Nama saya Pak Baim dari Duta for Sukses. Baim bintang film bukan? Bukan Pak. Mirip Bapak Ibu betul? Sama-sama manusia, oke? Iya. Silakan. Iya Pak, terima kasih atas waktunya. Tadi ada 4 yang Pak Tung sampaikan, ilmunya Anthony Robbins. Kebetulan saya sudah baca bukunya. Yang pertama, Our Emotion is Created Motion. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah masalah fokus Pak. Ya. Sepengetahuan saya ada 2 tipe manusia. Yang pertama spesialis, misalnya dia mau jadi dokter atau dan lain-lain. Kemudian tipenya generalis, dia mau jadi dokter, kemudian pebisnis juga, main properti juga. Oh, maunya banyak gitu ya? Maunya banyak misalnya Pak. Nah, bagus. pertanyaan saya gimana caranya? Oh, ini kayak wanita. Gitu. Kalau wanita itu maunya, kalau enggak seperti wanita ya, kalau wanita tuh maunya cuma satu, segalanya, betul? Oh iya. Betul wanita, jadi semuanya bisnis mau semua, segalanya gitu. All in one Pak ya. Ya gimana caranya kalau kita termasuk tipe generalis dan ingin sukses di segala lini itu Pak? Wow, segala bidang. Jadi ini nafsunya banyak Bapak Ibu. Bukan hanya besar tapi banyak maunya semua gitu ya. Iya, gitu. Oke, kasih tepuk tangan untuk Bapak terima Ibu kasih, dong. Tepuk tangan, kasih suara, yeay. Sekali lagi begini,
Yang namanya fokus itu di dalam satu waktu, kemudian kita menggunakan seluruh energi kita, terus kemudian tenaga kita, pikiran kita, sumber daya yang kita punyai, termasuk uang, termasuk apapun, untuk nerobos satu tantangan sehingga sampai cetak gol. Pertanyaannya, lah kalau saya maunya banyak, kalau energinya Bapak Ibu sebar, apa yang terjadi? Tentu saja tidak bisa tembus seperti sinar laser. Laser adalah kumpulan dari sinar semua digabung semua, baja pun bisa tembus. Nah, kalau demikian tentu saja alangkah baiknya kita bertahap. Kalau Anda maunya banyak, maunya apa Bapak Ibu? Anda fokus terlebih dahulu di dalam satu hal. Satu hal dulu sampai Anda tembus. Misalnya Anda dokter, ya Anda di bidang kedokteran sukses, kemudian Anda buka rumah sakit. Buka apa? Buka apa? Rumah sakit. Silakan. Gini, apapun profesi Anda, pelajarin bisnisnya gitu ya. Ketika Anda mau dokter ya buka sampai rumah sakit. Setelah itu jalan tanpa Anda. Karena enggak bisa. Jadi kalau Anda petinju ya jadi promotor tinju, jadi promotor tinju. Anda jadi pelatih tinju juga boleh, tapi mestinya kembangkan ke bisnisnya, begitu ya. Nah, kalau Anda sudah satu sampai tembus, sudah jalan tanpa Anda sampai istilahnya tanpa harus terlibat sepenuh hati, Anda mulai masuk ke yang lain. Tembak lagi sampai jalan tanpa Anda, tembak lagi, sampai akhirnya jadi banyak. Tentu saja, sekali lagi, banyak orang mau mulai takut. Karena Anda keyakinannya sini, kalau gagal bagaimana? Itu salah pertanyaan. Kalau gagal bagaimana? Anda jadi? Gagal. Anda fokus, Anda khawatir. Kalau Anda takut gagal, berani melangkah tidak? Tidak. Emosi tidak pada tempatnya. Tempatnya. Nah, ternyata begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau fokus sampai di mana? Nah lo. Sampai di mana? Oh, tembak. Ketika Anda fokus sampai tembak kanan kiri, dan kemudian Anda betul-betul masuk ke dalam yang Anda inginkan sampai jadi. Jadi. Nah, ketika Anda sampai jadi di satu tempat, baru Anda pindah ke tempat yang lain. Boleh atau boleh? Boleh. Sip? Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Bapak E. Tepuk tangan, kasih suara ye. Wow. Jadi tadi saya ulangi lagi tentang pertanyaan. Kalau Anda memang betul mau fokus, Anda tanya. Kalau Anda bilang, kalau saya mulai, nanti kalau gagal bagaimana? Lebih baik diganti pertanyaannya. Apa ruginya kalau saya tidak mulai? Apa untungnya kalau saya mulai? Boleh nggak nanya? Kemungkinan gagal ada nggak? Boleh. Tapi setelah Anda tanya, kemungkinan gagalnya seberapa besar? Resikonya apa? Pertanyaannya, supaya resikonya kecil? Supaya kemungkinan berhasilnya besar? Nah, dengan demikian Anda fokus kepada emosi yang tepat, Anda berani take action. Oke, sekarang kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Pejantan lagi. Ini tidak ada yang lelembut gitu yang mau tanya itu. Ya sudah, kali ini pejantan silakan berdiri ya. Salam dahsyat Patung, nama saya Andrew. Saya umur 21 tahun, saya masih mahasiswa. Saya mau nanya Pak, jadi saya pernah belajar dari salah satu sales director. Dia punya prinsip kalau milih sales itu yang talk less, do more. Do more? Iya Pak. Jadi kadang-kadang dibilang sales itu nggak harus intonasinya, kata-katanya doang yang kenceng gitu. Atau gerakan ya meyakinkannya gitu yang terlalu gerak-geraknya nggak penting gitu dibilang. Jadi nggak bisa ngomong pun juga boleh. Oh, nggak sampai nggak bisa ngomong Pak. Saya ingat Bapak Ibu pernah dengar ada cerita itu orang jualan disuruh pada waktu dia gagap nggak bisa, ternyata dia top sales. Tahu? Ada yang belum tahu? Belum? Nah, itu kalau yang belum tahu ini ceritanya waktu dia disuruh jualan kamus gitu ya. Waktu jualan kamus dia enggak bisa ngomong. Padahal dia bilang, Pak mau beli enggak gitu ya. Kalau Bapak enggak mau beli, saya bacakan di sini semua. Ya beli mendadak top sales itu ya. Jadi tidak harus memang gitu, silakan. Jadi kalau orang gagap pun bisa jualan, ya toh ya. Oke, silakan yuk. Iya. Kebetulan dia tuh sales manager buku Pak. Atau bener nih, berarti yang gagap tadi itu yang juara itu ya. Bagus. Tapi intinya dia milih orang sales itu mending talk less, do more. Jadi dia bilang gak harus kata-katanya dia harus pintar ngomong ini, tapi dia bisa buktiin hasil. Justru kadang-kadang yang banyak ngomong, banyak alasannya makin pintar alasan gitu Pak. Jadi ada faktor lain gak Pak yang nentuin kita nih bisa sukses, bisa tetap feel good, bisa achieve gitu, bisa bagus. Oke, kasih tepuk tangan doang untuk pertanyaannya. Kasih tepuk tangan, kasih suara. Yeay! Mari bicara rame. Yes. Wow, ini pertanyaannya seperti ini. Seorang sales kadang tidak bisa ngomong tapi dia bisa jualan paling banyak.
Mungkin dia menggunakan bahasa isyarat tadi. Tidak harus pakai kata-kata. Kata-kata kan 7%, betul Bapak Ibu? Tekanan nada 38, berarti 55%-nya gerakan. Jadi pada waktu jualan mungkin dia kedip-kedip, terus langsung mau beli gitu ya. Langsung, nah itu mungkin juga. Tapi sekali lagi begini Bapak Ibu, betul juga kalau kita mau sukses di dalam bidang penjualan, bukan hanya masalah banyak bicaranya. Kalau Anda bicara, oh ya Pak saya akan lakukan, tapi Anda tidak pernah melakukan, bisa jualan atau enggak? Kalau Anda punya keyakinan yang salah, tadi kelihatannya ngomongnya mantep tapi tidak pernah berani sharing kepada orang lain, bisa sukses atau tidak? Tidak, tentu saja. Nah kalau sekarang cara ngomongnya mantap dan dia take action dan menggunakan strategi urutan yang tepat, tentu saja dia akan lebih sukses daripada yang pendiam. Jadi pendiam boleh, tapi pendiam bukan merupakan satu kelebihan, seringkali juga merupakan satu kekurangan, seringkali juga merupakan kelebihan tergantung kasusnya. Tapi kalau di dalam penjualan, kalau Anda tidak pernah berani cerita, cerita ya repot juga gitu ya. Jadi Anda berani cerita dan pakai cara yang tepat, tentu saja penjualannya akan jauh lebih banyak. Nah, sekarang ada lagi yang mau tanya? Boleh ya? Lanjut. Oke, sekarang lelembut yang tanya. Oke, lelembut ada yang mau tanya? Angkat tangan, silakan. Lelembut, tanya apapun. Sekali lagi, yuk. Nah, silakan Ibu lelembut, silakan. Silakan berdiri, Ibu. Sebutkan nama, dari mana kelembutan Anda. Terima kasih Pak Tung. Saya Ibu Lina dari Pondok Gede. Oh, bukan dari Solo ya, kok kota-kota nih? Oh, sudah pindah Jakarta katanya Jokowi. Anda Ibu Jokowi bukan? Oh, Ibu Lina dari ya Garang itu ya. Tapi dari kota Solo, kemudian di Jakarta 2011. Oh, memang aslinya Solo? Iya. Oh, ini masih kampanye pakai kota-kota? Iya Pak. Ya, silakan. Kemudian 2011 itu saya mengenal Pak Tung tahun 2011. Saya memulai sesuatu dari nol. Kemudian saya bisnis sekarang ada 2 toko Pak di Pondok Gede. Ya alhamdulillah. Kemudian saya ingin tanyakan sama Pak Tung. Saya ini sekarang fokus pengen bertanya. Misalnya kita ada dana ya yang ingin saya tanyakan. Saya mau kembangkan faktor kali atau investasi gitu loh Pak, yang mau saya tanyakan itu. Saya mau fokus. Kasih tepuk tangan, kasih suara, yeay! Mari Bu saya rame dulu. Yes, wow. Kalau Anda punya uang, pertanyaannya Pak harus saya kembangkan untuk faktor kali sehingga cabang saya banyak atau untuk investasi. Saran saya Bapak Ibu harus tetap selalu melakukan aset alokasi. Melakukan apa namanya? Aset alokasi. Jadi sebagian memang untuk ternak duit Anda, jadi dikembangkan untuk investasi, entah rumah kos, entah kamar kos, entah hotel, entah rumah disewakan, nanti jadi itu jadi pertahanan Anda, tapi sebagian tetap harus digulungkan untuk meledak dahsyat luar biasa. Jadi tetap harus ada alokasinya. Oke ya, semoga bermanfaat. Oke, pertanyaan berikutnya. The last one, yang wanita deh, ayo wanita dulu, wanita. Ayo lelembut, Ibu lelembut silakan. Silakan Ibu lelembut, silakan berdiri. Selamat malam semuanya. Namanya? Nama saya Heni Wijaya. Silakan. Pak Tung, yang ingin saya nanyakan mengenai fokus, itu dalam suatu perusahaan kan kita punya banyak karyawan gitu ya. Nah bagaimana supaya karyawan kita itu bisa selalu fokus dengan goal perusahaan? Soalnya biasanya karyawan pada saat meeting oke gitu. Nah pada saat perusahaan mereka berjalan di luar, biasanya nyeleweng gitu daripada goal yang diset semula. Nyeleweng? Bukan nyeleweng, melenceng maksudnya. Oh melenceng, oh ya, oke silakan. Oke, itu saja Pak. Ya, kasih tepuk tangan dong, kasih suara. Tepuk tangan, kasih suara, yeay. Mari usaha rame dulu. Yes, wow, betul sekali. Kalau kita fokus, karyawan kita fokus semua seperti sinar laser dan akhirnya goal perusahaannya akan tembus. Tapi kalau fokusnya karyawannya ke kanan, ke kiri, tentu saja kita akan lebih tidak mudah untuk menembus goalnya tadi. Bagaimana untuk membuat karyawan supaya fokus kepada goal kita? Ini Bapak Ibu, goalnya ditempel. Setelah itu ada monitoring, ada reward and punishment-nya. Monitoringnya tidak boleh Bapak Ibu pakai email ataupun pakai BB ataupun pakai apapun. Tapi dipasang Bapak Ibu pakai papan. Kemudian ada kompetisi, kemudian ada apa? Kompetisi. Dan tadi ketika Anda kompetisi ada pembinaan terus-menerus. Ada apa Bapak Ibu? Pembinaan terus-menerus. Goalnya ditempel, kemudian ada reward and punishment-nya, ada papan monitornya, terus kemudian ada kompetisinya, ada pembinaan terus-menerus. Nah dengan demikian,
supaya karyawan Anda, tadi sudah saya ulangi sedikit lagi, jadi ada 5 hal kalau Anda karyawannya kepingin fokus demikian sehingga dia bisa semangat dan akhirnya tembus kepada goalnya, yaitu perlunya goal ditulis pakai papan, kemudian ada reward and punishment-nya, kemudian ada pakai papan monitoring, terus kemudian ada lomba, ada dikompetisikan supaya mereka juga challenge bisa monitor tempat orang lain dan bisa monitor hasilnya sendiri, kemudian pembinaan terus menerus. Oke, tolong berdiri semua. Yes. Hidup banyak sekali. Hidup banyak sekali. Hiduplah dengan dahsyat. 1, 2, 3, go, 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 go. Banyak sekali. Hiduplah dengan dahsyat. Berikan tos kanan kiri katakan Anda dahsyat, Anda dahsyat. Silakan duduk sambil katakan saya mbahnya dahsyat. Saya dahsyat. Nah, ini Bapak Ibu. Ada orang yang ikut seminar saya dan dia keliling Bapak Ibu berkali-kali sampai orangnya masuk di Investor Daily Bapak Ibu. Ketika dia terpilih sebagai salah satu orang yang paling berpengaruh di Indonesia versi majalah Tempo. Terus kemudian dia juga terpilih The Best Entrepreneur Below 25 di Asia Pasifik oleh Business Week. Ketika diwawancara oleh satu koran Bapak Ibu 1 halaman penuh, ketika dia ditanya, "Lu kamu ini belajar dari siapa toh?" Dia bilang, "Saya belajar dari banyak orang." Ketika dia belajar banyak orang, tapi orang yang paling berkesan yang merubah hidup saya adalah Bapak Tung Desem Waringin. Kemudian dalam kurung istrinya ngomong gitu ya, "Betul itu sudah ikut seminarnya Tung Desem Waringin lebih dari 20 kali." Memang edan, betul Ibu? Mari kita saksikan orang yang dahsyat ini. Kasih tepuk tangan dulu. Bicara kuliner, Hendy Setiono juaranya. Hanya bermodal 3 gerobak, ia kini menguasai pasar makanan cepat saji di seluruh Indonesia hingga merambah negara tetangga, Malaysia dan Filipina, dengan bisnisnya Kebab Turki Baba Raffi. Seperti yang kami jalankan, Kebab Turki Baba Raffi dari awalnya tidak dikenal, dengan trik-trik marketing yang saya pelajari dari beliau, ternyata hasilnya jos, luar biasa. Saya menerapkan faktor kali, yaitu dengan membuka cabang tidak hanya 1, namun alhamdulillah sekarang Kebab Turki Baba Raffi sudah berjumlah 1000 cabang. Kemudian tidak hanya menjual di negara Indonesia, namun juga kami sudah ekspansi ke Malaysia dan Filipina, sehingga faktor eksponensial faktor kali tersebut saya terapkan, dan nilai tambah berupa produk makanan kebab sendiri yang awalnya orang tidak tahu, dikemas dengan skema model counter take away, ternyata bisa diterima dengan baik. Bisnis tidak memandang usia. Di umur ke-29 tahun, Hendy berhasil membuktikan keputusannya berbisnis di umur 19 tahun tidaklah sia-sia. Asetnya pun berkembang di mana-mana. Pusat perkantoran di kawasan strategis Jakarta Selatan dan Surabaya, serta memiliki 1000 outlet Kebab Turki Baba Raffi, 1.600 karyawan yang membutuhkan 2 ton daging sapi setiap harinya. Awal saya mendirikan usaha Kebab Turki Baba Raffi tahun 2003 saat saya masih kuliah di ITS Surabaya. Di usia saya yang 19 tahun, saya mulai mendirikan bisnis makanan kebab. Jadi dengan modal saat itu 4 juta rupiah, saya bikin satu outlet gerobak sederhana yang ternyata alhamdulillah responnya sangat bagus. Saya bisa buka cabang kedua, ketiga, dan seterusnya hingga sekarang ya, berjumlah 1000 cabang. Ya, omsetnya saat ini UKM, gitu. Jadi awalnya usaha kecil melarat gitu ya, berdarah-darah ya di awal. Sekarang alhamdulillah UKM juga, jadi usaha kecil tapi miliaran. Hidup menawarkan banyak pilihan, tapi Hendy memilih untuk menjadi yang terbaik dan belajar hanya dari yang terbaik di bidangnya. Tung Desem Waringin. Pertama kali belajar seminar dari Pak Tung dari tahun 2005, saya mengikuti seminar beliau, sudah puluhan kali saya terapkan, dan setiap kali saya mengikuti seminar selalu ada poin-poin pick up ilmu baru yang saya dapatkan, dan itu saya aplikasikan. Tentunya
Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Tung yang berkat ilmunya dan sumbangsi tersebut, ya alhamdulillah menjadi bisnis yang seperti sekarang. Dalam waktu dekat, Hendy berencana melakukan ekspansi bisnisnya hingga ke India dengan beragam corak pilihan kuliner. Kebab Turki Baba Raffi, ayam bakar Mas Mono, bebek garang, Piramiza, dan Voila Digital. Perusahaan kami, Baba Raffi Enterprise, ini grup holding company untuk di bidang food bisnis, yaitu kebab Turki Baba Raffi, kemudian ayam bakar Mas Mono yang saat ini sudah berjumlah 40 cabang di Indonesia dan Malaysia, bebek garang, Piramiza, dan lain-lain yang semua di bidang makanan. Kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu, kasih suara. Yeay! Wow! Nah, kebetulan Bapak Ibu, kita sungguh berbahagia orang yang dahsyat Sakti Mandraguna ini sudah datang di antara kita. Boleh kita minta beliaunya untuk ngomong sebentar, boleh? Boleh! Boleh? Boleh! Kasih tepuk tangan yang sangat meriah, Mr. Hendy Setiono. Oke, dahsyat. Silakan Pak Hendy. Terima kasih. Nama saya Hendy Setiono. Saya sebagai pemilik dari Waralaba Kebab Turki Baba Raffi. Saya mengenal Pak Tung sejak tahun 2005. Saya pertama kali mengikuti seminar bisnis pada saat mengikuti seminar Pak Tung, dan betul sudah puluhan kali saya ikuti dan ilmunya saya terapkan. Ya, dari pertama kali saya mulai usaha kebab di Surabaya, ya, dengan satu outlet gerobak. Ya, saat itu saya mulai sambil kuliah, masih berstatus sebagai mahasiswa. Dan alhamdulillah sekarang setelah 9 tahun saya menjalankan usaha tersebut, kami sudah mengoperasikan lebih dari 1000 outlet di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Wow! Bukan begitu. Jadi saya harus ngomong wow gitu toh. Sambil kaprol-kaprol. Oh ya, kasih wow, ayo wow. Kasih tepuk tangan dong, kasih suara. Ayo busangin lagi. Wow. Yes. Wow, silakan Pak. Baik, dari sini saya mencoba untuk bagaimana bisa memberikan manfaat pada bisnis yang dijalankan. Awalnya dengan satu gerai saya memperkerjakan 1 orang karyawan, tanpa disadari sekarang kami sudah memperkerjakan lebih dari 1.600 orang karyawan. Wow, 1.600 karyawan. Bahkan saya dengar kata-katanya sudah mendapatkan hibah dari World Bank, apakah benar? Iya, kami menjalin kerjasama dengan World Bank, mendapatkan satu dana grant untuk pengembangan usaha yang social impact, yaitu dengan memberikan franchise gratis terhadap orang yang skala ekonomi menengah bawah. Wow, katanya tidak mudah Bapak Ibu, katanya harus diseleksi berapa bulan dan sungguh-sungguh harus dipertanggungjawabkan, itu seperti apa seleksinya? Ya, melalui proses due diligence selama 8 bulan yang kami lalui, alhamdulillah dari 70 aplikan di Indonesia, hanya 1 yang diterima, yaitu konsep dari Baba Raffi. Kasih tepuk tangan dong Bapak Ibu, kasih tepuk tangan untuk Pak Hendy Setiono. Thank you Pak Hendy, dahsyat terus, saya tunggu kisah sukses berikutnya. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Tolong berdiri semua. Inilah Bapak Ibu, satu yang luar biasa. Tentu saja bukan saya membuat Pak Hendy sukses, tapi Pak Hendy sendiri orang yang mau belajar dan mau praktek. Dia berhasil mengalahkan emosinya dan dia terus semangat. Saya tahu godaan gangguannya tidak sedikit, betul Pak Hendy. Tapi ternyata dia bisa melampaui dengan jurus-jurus yang membuat dia semangat dan punya strategi yang membuat dia dahsyat luar biasa. Nah, dalam kesempatan ini Bapak Ibu, saya tanya Bapak Ibu, saya punya kalender untuk persiapan tahun baru. Kalendernya juga kalender, bukan kalender biasa Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu, supaya goalnya tidak terdistraksi. Tadi supaya goalnya Anda bisa fokus. Goal kan bukan hanya satu toh? Boleh ditulis banyak di sini, secara intelektual, secara sosial, secara relationship, secara finansial, secara spiritual, secara kesehatan. Kita mestinya harus lengkap dan Anda tulis setelah goalnya, Anda apa to-do list-nya. Apa-apanya? To-do list. Apa yang harus Anda lakukan dan apa stop doing list-nya. Apa yang harus Anda berhentikan. Bukan hanya to-do list tapi stop doing-nya. Anda tulis dan kemudian di setiap kalender ada gambar motivasinya. Dan juga ada kata-kata motivasinya dan ada yang bisa Anda tulis di sini. Nah sekarang Bapak Ibu, life is about giving more. Salah satunya Bapak Ibu, siapa yang tertarik mau mendapatkan kalender saya secara gratis? Siapa yang mau angkat tangan saya? Anda saya lah pemirsa.
Pemirsa juga saya katanya gitu ya. Boleh untuk pemirsa, untuk 100 pertama yang Anda komentar di Twitter saya @tongdewe tentang apa pelajaran Anda ataupun manfaat yang sudah Anda dapatkan dalam show kali ini. 100 yang pertama saya akan minta alamat Anda dan saya akan kirim secara gratis kalender yang dahsyat ini. Ada motivasinya, ada kalimatnya, ada tentu saja to-do list-nya yang Anda harus lakukan. Tolong semua berdiri semua. Yes. Hidup banyak sekali. Hidup banyak sekali. Hiduplah dengan senyuman agar seluruh harimu jadi menyenangkan. Langkahkan kakimu menuju harapan untuk wujudkan impian dan harapan. Menyerah pada keadaan. Yakinlah kau bisa, itu yang kau butuhkan. Hadapi